dan tolong bandingkan dalam satu diagram berdasarkan pemisahan yang sudah ditentukan. Misalkan libur dan tidak libur. Jadi kasarnya gini, Mbak Messi lebih rakus mana? Versi Mbak Messi waktu libur atau waktu kerja, waktu kuliah gitu. Cukup jelas soalnya. Jelas, Pak. Pak, izin bertanya, berarti ini sama aja kayak yang soal sebelumnya ya, Pak? Iya, memang pada dasarnya sama, cuma kali ini saya lengkapi rule-nya. Jadi supaya nggak ada yang salah malah ngerjain uji beda. Jadi yang dites bukan tidak sama, yang dites adalah melewati suatu nilai. Oke? Kalau bingung nanti kita bisa praktek di Jamovi. Oke. Kemudian hitung juga ANOVA dari, nah ini sama persis dengan yang kemarin. Jadi apakah ada perbedaan, kasarnya sebenarnya yang dicari adalah apakah ada perbedaan signifikan antara pola makan kita pada saat libur atau enggak, itu sebetulnya yang dicari. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ini juga pakai yang UL-nya nggak, Pak? Atau cukup yang makro aja? Makro dan mikro. Maksudnya AKG, Pak? AKG-nya aja atau pakai yang UL? Saya sarankan sih dua-duanya sih. Tapi nggak relevan sebetulnya penggunaan AKG sama UL, karena kan ini berdasarkan data dasarnya. Jadi Berarti yang AKG dicari, aja ya, Pak? malah sebetulnya bukan AKG aja, tapi volume yang dimakan. Massa yang dimakan, misalkan rata-rata konsumsi karbohidratnya berapa gram per hari, dibandingkan versi puasa sama versi nggak puasa gitu. Berarti balik lagi ke yang sebelumnya ya, Pak? Iya, balik lagi yang sebelumnya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Nah, nomor 6, kita fokus pada korelasi dan regresi. Nah, kalian kan sudah diajarkan regresi menggunakan tools apa saja. Baik yang sederhana, regresi linear, maupun agak teknis, misalkan regresi menggunakan ANN atau yang lain gitu, berdasarkan tools yang di JSP. Nah, silakan pakai itu. Ya, jadi nomor 2 itu saya ingin melihat yang pertama saya ingin melihat korelasi antara pola makan Mbak versi puasa sama versi nggak puasa gitu. Misalkan, atau versi libur atau dengan versi nggak libur, ada korelasinya nggak gitu. Kemudian nomor 2, saya ingin Mbak membuat semacam diagram regresi untuk membuktikan, untuk mendapatkan semacam persamaan atau semacam angka root mean square error boleh, chi-square boleh, yang manapun boleh, untuk sebetulnya kayak apa sih hubungan antara makan Mbak antara ketika puasa dan nggak puasa gitu misalkan. Cukup jelas soalnya nomor 6? Nanti untuk yang bingung, kita langsung praktek aja, oke? Izin Pak, boleh diterangin sekali lagi yang topik 6 nomor 2, Pak? Nomor 6, nomor 2, oke. Jadi gini, Mbak kan punya data yang sudah dibagi 2. Versi Mbak puasa sama versi Mbak nggak puasa misalkan. Nah, ketika dibandingkan, kita lihat regresinya. Misalkan, kita anggap makan puasa itu sebagai fungsi dari makan nggak puasa. Sehingga kita buat pasangan datanya, baru kita lakukan perhitungan regresinya. Misalkan pakai regresi linear, atau regresi, atau misalkan kita menggunakan artificial neural network, atau menggunakan metode yang lain. Dari situ kita bisa dapat persamaannya. Nah, ketika dieksekusi, kita dapat root mean square error-nya. Mau coba praktek? Boleh, Pak. Oke, ya. Ini pakai Jamovi berarti ya, Pak? Technically kita akan gunakan dua-duanya, Jamovi sama JISP. Oke, Pak. Baik. Ya. Mungkin saya bisa yang praktekin yang Jamovi, Pak. Oke. So, kalau buka JSP, laptop saya nge-lag, Pak. Oke, silakan. Nanti ada yang bantuin di JSP ya, siapa? Ya, baik, Pak.
Oke, thanks. Ya, gantian Linggar. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak. Oke, santai. Saya lebih suka gini, jadi saya kirim ke Dian soalnya ya, nanti saya upload juga. Ya baik Pak. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal upload tugasnya. Bapak izin untuk data yang di Jamovi-nya yang dibukanya yang datanya komplit itu Pak, yang kayak detail per detail makanan atau yang udah di Yang per hari, zoom, Pak? yang sudah disusun per hari. Oh iya Pak. Bentar ya Pak. Nah, oke, soal sudah diupload ke UAS.
izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Udah kelihatan belum, Pak? Kayaknya salah nampilin data. Bukan yang ini, Pak. Bukan, Mbak. Di saya belum. Belum mendengar. Kok saya nggak bisa bagiin layar ya, Pak? Saya nggak bisa share screen, Pak. Gagal terus, Pak. Kenapa ya ini? Tulisannya Anda tidak bisa. Nah, udah bisa nih, Pak. Udah belum? Proses. Nah, udah bisa. Oke. Good. Nah, ini datamu yang sudah dibuat per hari ya? Iya, Pak. Nah, ya. Sekarang kamu menggunakan, terserah kamu membagi dua sebagai apa dan apa gitu datanya. Oh, puasa nggak apa-apa ya, Pak? Boleh. Sebentar, Pak. Saya ini copy paste dulu data yang udah ada sebelumnya. Mungkin nanti kamu akan butuh halaman Jamovi baru. Iya, sudah, Pak. Oke, boleh. Berarti ini suatu nilai puasa atau tidak puasa. Isinya cuma itu kan? Iya, Pak. Oke, boleh. Mungkin ketimbang ID, kusarankan nominal sih. Karena ID ada penggunaan lain. Oh, nominal ya, Pak. Nah, Baik, Pak. nominal boleh. Memang masa makanan itu nggak mungkin nominal, pasti. Oh iya, ini salah, Pak. Belum dirubah. Itu pasti numerik. Atau istilahnya di sini apa ya kalau numeriknya? Salah. Oke, udah nih, Pak. Kelebihan 1. 6 hapus. Mana cancel? Salah. Iya. Oke. Good. Ini tidak puasa semua loh. Ada Pak yang puasa di atas, Pak? Yang mana? Lah kok? Makanya itu aku bilang. Lah kok? Sebentar, Bapak. Kayaknya salah copy nih. Nah. Bagian 3, title. Oh ya, dah nih. Mana?
Mana yang puasa, mana yang nggak puasa. Oh, salah Pak. Saya salah ini. Salah nge-copy Pak. Sebentar Pak. Oke. 10 sampai 40. Sebentar. 10 sampai 40. Puasanya dari tanggal 15 sampai 26. Maaf ya Bapak, tunggu sebentar Pak. Bye. Bentar. 26. Balik lagi dari tanggal 7 sampai tanggal 13 sampai 23. Lima belas sampai Fungsinya. 15 sampai 26 Maret. Oke dah Pak, udah semua. Oke, nah. Coba lihat di analisis. Nah, lihat di regresi. Oh, di register, ya. Regression. Terus Pak, Oh, I see. Ini masalahnya ya. Soalnya ubah deh, sorry. Maaf ya. Ada yang harus iya, ubah. Nah, kalau gitu gini aja. Sebenarnya metodenya nggak sulit. Kamu pisahkan jadi 2 buah data. Satu kelompok yang puasa, satu kelompok yang nggak puasa. iya Kita Pak. bikin tabel Jamufi baru. Ya, misalkan karbohidrat puasa dan karbohidrat tidak puasa. Yang puasanya taruh sebelah kiri, yang tidak puasa sebelah kanan misalkan. Atau sebaliknya. Coba. Oh iya, baik Pak. Sebentar, saya share screen lagi. Nah, belum perlu Berarti tahu soalnya. ini baru ya Pak? Nah, aku Jamufi pengen yang lihat baru. target apa enggak. Sorry. Bentar, saya tambahin dulu. Nggak rumit sebenarnya sih tugasnya. Cuma jadinya nggak relevan nih. Tunggu. Bentar, aku lihat dulu ya datanya ya. Soalnya ya. Apa perlu kubah apa enggak. Titas dan ANOVA gampang. Oke, sorry, udah gini aja. Saya ubah aja, sorry, maaf. Saya ubah aja cara ngerjainnya, Linggar, gini. Maaf, aku ngelakuin kesalahan. Kita balik lagi aja ke atas, ke diagram yang kamu tunjukin sebelumnya. Oh iya Pak, sebentar. Saya izin share screen ya Pak. Nah, aku salah bikin soal. Kalau nomor 5 bisa dikerjakan dengan cara itu, nomor 6 nggak mungkin. Ada satu rule yang aku lupa.
tampilan lagi itu. Baru nggak begitu ngelihat di datamu. Ada yang nggak bisa dilakukan. Oke. Ini Pak, Baru hitam dong. masih belum kelihatan ya? Dah, oke. Kita sebenarnya jadi nggak perlu puasa dan tidak puasanya. Sorry, itu nanti untuk nomor 5. Oke Pak. Nanti itu kita simpan itu. Nah, sekarang gini. Saya ingin lihat apakah untuk korelasi dulu yang gampang. Saya ingin lihat korelasi antara karbohidrat dengan massa. Maksudnya apakah ada hubungannya jumlah yang kita makan terhadap kandungan karbohidratnya. Maka kita pakai analisis, pencet yang tombol regresi. Iya Pak. Di situ ada correlation matrix. Nggak keluar-keluar ya Pak. Tergantung kecepatan komputer, maaf. Emang lemot Pak laptopnya. Di Linux lebih cepat jauh. Ya, insya Allah Pak doain kalau udah ada duit ganti Linux ya Pak. Linux gratis, tidak install. Maksudnya sekalian laptop barunya Pak. Oh pintar. Oke. Saya saran beli dari kelompok Ryzen kalau mau beli. Nah, good. Kita pakai Pearson karena Itu datanya. langsung Pak tokonya apa gimana Pak? Kita harus milih yang mau kita korelasikan apa aja. Tapi listing datanya belum nongol. Pearson. Ini terus habis itu yang ini Pak. Menunggu dulu ya. Oke Pak. Nggak, yang lain nggak perlu dulu, hanya Pearson dulu nanti. Spearman dan sebagainya itu tergantung apa istilahnya jenis datanya, apakah dia numerik atau yang lain. Ordinal. Spearman itu singkatku buat ordinal. Kendalta aku nggak ingat. Ngomong-ngomong nggak muncul-muncul menunya. Emang harus sabar Pak. Lama amat. Saya juga nggak tahu Pak. Coba saya inin lagi ya Pak. Biasanya langsung muncul itunya, kelompok datanya. Izin Pak kalau misalkan yang lain nanti yang bisa duluan nggak apa-apa Pak. Diganti share screen-nya. Boleh. Siapa yang mau coba? Bapak tapi hari saya masih 20 Pak, belum saya tambahin jadi 45. Nggak apa-apa, untuk latihan dulu nggak apa-apa. Sebentar ya Pak. Ya.
Saya izin stop share screen ya, Pak. Oke. Kok itu? Bapak izin share screen. Oke, silakan. Good. Nah, sekarang kita ambil yang gampang dulu tugasnya. Kita pakai fungsi tadi regresi, pencet tombol correlation matrix. Nah, munculnya mestinya kayak gini tadi. Nah, sekarang saya ingin lihat koreksi antara massa makanan dan karbohidrat. Itu yang paling gampang dulu. Nah, dia langsung bikin semacam data bahwa ya korelasinya 0,525. 0,525 itu maksudnya di sini lumayan berhubungan. Nah, terus lagi ke bawah. Ada plotnya nggak correlation matrix? Ada, tunggu. Terus geser lagi ke bawah dikit. Nah, itu ada plotnya. Konsumsi karbohidrat sama ini. Terus density for variables ini coba kita klik. Nah, kita bisa lihat jumlah makanannya bahwa kita banyakkan di 200-400, sementara karbohidratnya di sekian. Gitu. Kemudian statistiknya juga. Langsung dapat angkanya, korelasinya 0,525. Nah, tinggal kasih diagram ini sama penjelasannya aja. Udah. Tentu kasih juga perhitungannya di atas, tabel yang di atasnya perhitungannya, oke? Yang correlation matrix. Nah, ini dasarnya untuk mengerjakan correlation matrixnya. Itu untuk nomor 6 tadi. Nomor 61. Nomor 61. Berarti cuma itu aja correlation matrix sama plotnya aja. Ya, kamu bisa lakukan untuk semuanya nanti. Ya. Nah, baru yang kedua. Oke, silakan nanya dulu. Mumpung di sini. Jadi Bapak lanjut aja dulu, Pak. Nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Oh, tadi saya cuma mau nanya, terus yang buat nomor 2 gimana Pak jadinya? Ya, itu yang mau kita kerjain. Oke. Pak. Ya, nah,
Untuk nomor 2, kamu akan butuh salah satu antara JASP atau aplikasi ini. Nah, saya sebenarnya bisa pakai linear regression. Jadi kamu tinggal pencet tombol regression lagi yang di atas. Terus linear regression. Nah, dependent variabelnya misalkan kita ambil tadi karbohidrat. Kovariatnya adalah massa makanan. Antara faktor atau kovariat, sorry. Aku nggak hafal naruhnya kemana. Kita coba satu aja. Nah, maka kita akan dapat field measure-nya sama Nesky square-nya 0,525. Kalau dimasukkan ke oh nggak jadi, udah benar ke situ. Ya. Maka dia akan menjadi sebuah. Terus kalau kamu geser ke bawah, itunya menunya yang sebelah kiri, itu masih ada 2 menu lagi di bawah, mestinya ada plot apa? Model fit coba. Ke bawah, oke. Nah itu ada banyak sebetulnya model fitnya. Aku paling sering pakai LMSE, tapi kita coba nyalakan aja semuanya. Ya LMSE-nya 47.8, oke good. Nah, kemudian di reference level aku pengen lihat. Apa sih isinya? Oh enggak, oke enggak ada masalah. Ke bawah lagi. Estimate model koefisien coba lihat. Bawahnya. Ke bawah. Oke, estimate marginal mean. Estimated marginal mean. Yang bawahnya lagi. Nah, kita bisa mengerjakan pakai ini, tapi kalau mau jujur sayang gitu, kalian udah belajar. Kalau mau jujur ini ilmu yang ketinggalan dari tahun 1970. Jadi ngajarinnya juga saya agak males dengan regresi linear. Karena saya sendiri nggak akan pernah mau pakai. Jadi Dian punya JSP? Punya, Pak. Oke. Data yang kamu punya tadi, kamu save sebagai CSV terus buka di JASP. Ntar aku melepas dulu ya. Bapak maaf, tadi yang di Jamovi di save dulu kan ya? Yang di Jamovi di save sebagai CSV datanya. Itu di export, Pak. Ya di ekspor ke dalam kasus ini. Ekspor itu pilihannya mestinya di CSV. Nggak ada, Pak. SPSS. Oh, oke, kalau gitu X. Di kami saya nggak tertampil menu drop down-nya. Sebentar, aku ngecek dulu caranya gimana sih ekspor data. Atau minimal kamu bisa ekspor ke Excel, Excel bisa ekspor ke CSV. Jadi sama aja. Meskipun jadinya berulang-ulang. Nggak ada ya, Pak? CSV ada kok. Keempat menunya. Oh, ini. Pasti ada kok CSV. Itu kalau standar umum. Ya, itu Commander Limited. Nah.
Datanya dibuka pakai JASP, Pak. ya JSP. Sebentar saya stop screen dulu ya, Pak. Oke. Oke. Sudah, Pak. Oke, good dah. Kamu gunakan tanda tambah di sebelah kanan. Ada kanannya lagi. Oh, ini, Pak. Nah, itu cari machine learning yang ke-6 kalau nggak salah. Good. Nah, kamu akan butuh fungsi machine learning ini ya. Di kelompok yang pencet machine learning-nya. Di salah satu tombol yang regresi. Oh, kamu pakai versi yang lama banget ini ya? Belum ada banyak. Mau update lagi, Pak. Diupdate dong aplikasinya. Di pilihannya udah banyak banget. Iya, Pak. Kalau gitu, waduh, boosting aja deh. Ini masih versi lama banget nih, baru ada 4. Tega bener. Dah. Gunakan targetnya misalkan karbohidrat. Prediktornya masa makanan. Oke, kita nggak bisa pakai boosting regression karena masalah jumlah data. Kalau gitu kita pakai menu yang lain. Oke. Ini masih yang lama banget ini. Di saya pilihannya udah ratusan. Kamu sempat nggak ngupdate dulu? Kayaknya lama deh, Pak, di cokolatinya. Oke. Waduh. Susah. Ya udah Nearest Neighbor deh. Coba. Ini masih yang lama banget yang kamu pakai. Habis ini update, Pak. Aplikasi harus segera di-upgrade yang terbaru. Nah, sama kayak tadi. Nah, tunggu. Dia lagi nunggu. Ya, validasi SME 0.392. Nah, kita lihat mean square error-nya, kita klik. Nah, lihat ke bawah. I see, validation set-nya ini. Oke. Evaluation metric-nya kita klik. Oh, lumayan bagus. R-nya 0.914. Predictive performance-nya kita klik. I see. Okay. Emang kamu berapa data sih? 20, Pak. 20 data, kok cuma 4 ya? Bacanya. Ini kebacanya cuma 4 data. Coba cek lagi ke datanya. Aku pengen lihat datanya dulu. Salah, Pak. Pencetnya yang panah paling kiri. Lihat data. Ya itu. Iya, pas 20, Pak. 20 ya? Makanan gram, karbohidrat. Oh, enggak, ini nggak ada masalah. Oke. Ya, machine learning lagi tadi. Ya, terus kita lihat ini kan deskripsi statistik. Atasnya yang nearest neighbor.
Yang sebelah kiri. Itu atasnya. Iya. Nah, baru kemudian data split parameternya aku ingin lihat. Ini ya Pak. Ya, data split person. Oke, ke bawah. All the test, oke, sama, aman. Oke, training parameternya kita lihat. Oh, jaraknya Euclidean. Oke, bagus. Udah benar settingnya. Good. Nah, kita bisa menggunakan metode apapun, tunjukkan hasil seperti ini. Nah, R makin tinggi, makin mendekati 1 itu artinya makin akurat. Jadi 914 itu udah sangat akurat. Kalau pakai istilah, ada mengatakan akurasi 91.4%, meskipun itu enggak istilahnya enggak tepat penggunaannya untuk ini. Tapi kamu ngasih gini aja udah cukup buat saya. Nah, kalau kamu pakai sistem model yang terbaru, kita bisa sampai lihat diagramnya juga. Misalkan di mana ya? Mungkin ada yang udah update JASP Pak. Nah, ini coba. Aku kok JSP-nya nggak mau. Bapak ingin bertanya berarti untuk yang topik 6.2 yang dimasukin ini semua Pak? Dari Iya, yang betul. paling atas sampai yang paling bawah itu? Iya, betul. Baik, terima kasih Pak. Aku malah kok JSP-nya nggak nyala. Oh, pantes sandbox. Flatpak-nya tuh old. Ini udah selesai sih pada dasarnya. Nah, jadi udah bisa ditutup. Terima kasih banyak ya. Nah, kalau misalkan ada yang mau coba udah install JSP yang baru, bisa coba untuk ngerjain seperti ini, nunjukin. Oke? Masih modul yang lama Pak. Masih yang lama ya? Yang terbaru berarti yang ada kayak tree regression gitu-gitu bukan Pak? Oh, udah ada banyak lagi. Yang terbaru udah ada ANN, udah ada macam-macam. Tapi misalnya saya pakai yang tree regression itu nggak apa-apa kan Pak? Maksudnya mana? Yang tree regression atau yang neural network regression. Oh, itu yang baru juga tuh. Malah enakan pakai itu.
lebih rapi hasilnya. Nanti kamu bisa coba beberapa, oke? Baik, Pak. Bapak izin bertanya. Jadi untuk yang topik 6 nomor 2 itu pas di JASP-nya bebas mau pakai yang mana aja atau gimana Pak? Pas lagi JSPW, di JASP-nya boleh pakai yang mana aja. Silakan. Ada banyak sekali yang bisa dicoba. Berarti di antara machine learning-nya itu bebas gitu ya Pak? Bebas pilih. Ya, bebas. Oke, baik. Oke, ada lagi mau coba yang mau coba? Itu yang soal nomor 6. Ada pertanyaan habis ini? Nggak ada Pak kalau dari saya pribadi. Oke, Bapak saya mau nanya yang topik 5 lagi nih Pak. Itu boleh. kan tadi ada yang UL-nya, berarti kalau yang UL-nya kita masukinnya rasionya dong Pak? Nggak harus rasio sih sebenarnya. Kan kepercayaan untuk memenuhi AKG. Berarti kan gini. Kamu harus menghitung antara AKG dengan upper level tersebut kan ada nilai batasnya. Baru kemungkinan untuk melewatinya berapa besar. Nah, itu yang dihitung dengan t-test. Maksud saya yang ANOVA tadi ada UL-nya nggak sih Pak? Saya lupa. ANOVA technically nggak mungkin ada UL sih, karena pembandingan ke diri sendiri. Oh iya Pak, berarti yang ANOVA nggak usah ya Pak? Iya, yang ANOVA nggak usah. Oke, baik Pak, terima kasih. Ini saya stop share ya Pak. Oke. Bapak, saya boleh minta jelasin ulang yang topik 4 di UAS ini nggak Pak? Soalnya tadi saya telat join. Topik 4. Oke. Ya, topik 4 itu, bentar ya. Sebenarnya sih gini penjelasannya. Kamu pernah bikin diagram yang mana sih share-nya? Saya share bentar. Kamu pernah bikin diagram yang misalkan perbandingan antara dua buah nilai atau semacam itu kan? Yang mana lagi? Misalkan bandingin garis A sama garis B gitu. Nah, ini kamu bikin pakai R, jangan lupa masukkan juga code-nya. Ya. Berdasarkan pemisahan yang tadi udah kamu tentukan sebelumnya, misalkan antara puasa dan tidak puasa. Banyak diagram yang bisa dicoba di sini menggunakan R, oke? Puasa dan tidak puasa. Petunjuk cara ngerjakannya ada di data to face seperti biasa. Cukup menjawab? Atau mau coba praktek? Saya masih bingung yang berdasarkan pemisahan yang telah ditentukan yang kayak puasa dan tidak puasanya gitu Pak, masih ngambang. Jadi gini. Ini sebetulnya saya sengaja menggabungkan ada satu materi yang berkaitan dengan t-test. Itu pemisahan antara dua kelompok yang independen, jadi independent sample t-test. Nah, cara memisahkan dua kelompok independent sample t-test adalah memberikan flag atau bendera istilah kita, atau menggunakan sistem kategori. Itu sebenarnya intinya sama. Kategorinya adalah A atau B. Nah, A-nya itu bisa misalkan antara libur dan tidak libur.
kerja atau misalkan antara puasa atau tidak puasa, atau mungkin antara baru gajian dan tanggal muda sama tanggal tua. Kamu punya pilihan untuk bikin kelompok tersebut. Okay? Dan melihat hubungannya antara tanggal tersebut itu kadang-kadang jadi sebuah istilahnya insight sendiri. Misalkan kita lihat pola makannya, konsumsinya turun nggak begitu tanggal tua gitu. Cukup jawab Mbak Diandra? Insya Allah Pak, sudah memahami juga. Berarti kalau Oke. misalkan ini kan buat minimal sebuah diagram, berarti kalau diagramnya satu aja nggak apa-apa kan ya Pak? Iya, satu aja sebenarnya boleh. Tapi kan ada 5 data tuh, tanggung juga kan ngerjain cuma satu doang. Nggak ada ruginya ngerjain Baik 5-5-nya. Pak. Oke. Ada lagi? Tadi yang atasnya topik 4 apa tuh Pak? Saya telat join soalnya Pak. Iya, itu informasi besar kayak pasti datamu ditulis semua. Oke, baik Pak. Oke. Dah. Gimana? Ada lagi? Kalau nggak ada, ini pada dasarnya pertemuan terakhir kita di kelas biostatistik. Cuman kalian masih bisa bebas hubungi saya, kita masih bisa bikin semacam kelas seperti ini lagi kalau misalkan kalian minta. Untuk bahas misalkan bagian-bagian yang dirasa sulit ketika misalkan di UTS atau di setiap tugas. Nah, saya ingin kalian lulus semua pada dasarnya. Jadi supaya waktu saya kosong, jadi ada waktu untuk kalian. Nah, memang kerjakan tugas secepat mungkin, maka saya bisa ngoreksi secepat mungkin. Begitu pada numpuk, kumat. Saya ini babak belur, gak sempat ngoreksi atau yang lain-lain. Oke? Siap? Iya, Pak. Jadi ini izin saya udah ngambil gambar. Kita kerjakan ujian dengan baik. Kalau aku ngelihat sih sebetulnya kalian nggak punya masalah aneh-aneh di kemampuan belajar. Nilai-nilainya yang masuk bagus-bagus semua, termasuk bagus-bagus semua, jarang yang hancur. Jadi mohon kerjakan secepat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, bapaknya udah pergi. Kamu ngapain Linggar? Linggar mau nanya apa nanti gue tanyain. Ini mau ngajak ini apa namanya? MPPI Tambahan ya? MPPI topik 5. Oh. Invite lagi bapaknya. Taruh, coba gue WA dulu ya. Bapaknya buru-buru banget. Kalau nggak sekarang nggak apa-apa sih, maksudnya nanti-nanti aja gitu. Iya, nanti malam. Tapi janjian dulu. Ya udah, atau nggak? Siapa sih ininya? MPPI. Bilang ke bapaknya. Muti Join nggak? Muti chat bapaknya, Mut. Janjian. Muti nggak join. Yaudah sekalian deh ya, Dian. Ini nanti Ya ini lagi di WA dulu. Langsung diri sama bapaknya bentar. Boleh. Bentar lagi dia join. Nggak sekarang juga, jangan sekarang juga, boy. sekarang nggak apa-apa kok guys. Lu yang mau ade manggilin deh. Merelakan diri nih gue nih. Ya, Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa kalau gitu dia sekarang langsung Ade mau. Sekarang langsung. Ya. Sekalian topik 6 gak sih? Topik 6 kayak udah ya. Katanya sih tinggal masuk-masukin dong topik 6. Katanya, nggak tahu. Emang ya? Bukannya nggak ada tahu lagi? yang ada etik apa, nggak tahu, nggak ngerti. Ya udah sekalian dah. Tukang bakso. Ya tunggu. Minta itunya dong filenya. Itu tuh. Yang topik 6. Ya udah, oke, saya balik lagi. MPPI. Iya, Bapak. Ya udah gini, aku tetap butuh satu volunteer kayak biasa, oke? Nanti kita bahas kita sama-sama. Pindah device dulu ya, Pak. Oke. Saya melepas dulu, dalam waktu 2 menit saya balik lagi, oke? Oke, Pak. Ya.
record di. Udah. Tapi ada sambatan gue seperti biasa. Oke, ya. Mulai. Lebarin dikit ya. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah. Tapi tolong diperlebar bisa kertasnya. Kegedean. Nah, kayak gitu. Tapi kamu bisa pakai view, zoom, terus page width. Itu paling kayak gini cukup. Nah, rencana untuk mencari. Oke, tapi kamu harus jelas review boardnya ke mana. Nah, itu Pak, saya nggak ngerti. Jadi ada banyak pilihan sebetulnya. Indonesia, Jakarta aja punya banyak sekali komite etik penelitian kesehatan. Kamu tinggal browsing, itu UI ada, kemudian Poltekkes 2 ada, dulu Litbangkes ada banyak sekali. Jadi kamu tinggal pilih salah satu, kamu mau ngajukan kemana. Binawan sayang belum ada. Berarti Pak, kalau misalnya ini cuma ceritanya atau harus Pak? Harus, tapi suatu saat nanti plan ini kan baru proposal. Kalau suatu saat nanti dieksekusi setahun kemudian berubah karena komite etik Binawan sudah jadi, ya itu udah lain soal, ngerti? Jadi kita tetap menghubungi komite tersebut untuk mendapatkan kode etik gitu Pak? Oke, bukan gitu maksudnya. Kita merencanakan untuk datang mengajukan komite etik ke komite etik tersebut, tapi tidak melakukannya semester ini, ngerti? Oh, cuma mengajukan aja? Kita mengajukannya baru setahun lagi kok, tapi merencanakannya sekarang, oke? Oke, Pak. Nah, takut ada salah komunikasi. Ya, soalnya dosen juga ada yang nanya pertanyaan yang sama. Mahasiswanya sudah harus ngurus izin etik sekarang. Jadi jangan. Izin etiknya keburu kadaluarsa, umurnya cuma 1 tahun. Baik, Pak. Tapi kenapa flashback-nya kurang? Bapak berarti yang tadi tulisnya kayak cuma penelitian ini akan diajukan ke misalkan Universitas UHAMKA gitu Pak?
Iya kayak gitu, sederhana itu aja. Baik, Pak. Hmm. Udah kamu bikin note aja kecil di sini supaya kamu nggak lupa. Tapi udah di save ya, udah direkam ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ini kira-kira intinya gini. Dalam situasi kamu lagi benar-benar apes atau misalkan kamu baru belajar sesuatu yang baru, ada bagian dari protokol harus diubah. Nah, by konsep, protokol itu tidak boleh diubah kecuali atas izin dari komite etik dan pihak-pihak yang lain. Sehingga setiap ada perubahan terhadap protokol etik, misalkan atas kasus tertentu atau ada teknologi tertentu mau dicoba atau ada pengukuran baru mau ditambahkan, kita harus melaporkannya kepada peneliti, review board-nya tadi, peserta, dan lain-lain. Nah, jadi jawaban pertanyaan yang nomor 2 itu kira-kira gini. Setiap perubahan terhadap protokol akan dilaporkan kepada ABCDE, ngerti? Itu jawabannya kira-kira. Nah, kamu coba jawab sederhana dulu. Gimana sih? Bahasanya gimana sih, Pak? Jadi setiap perubahan yang akan terjadi kepada protokol akan dilaporkan kepada, nah siapa aja kamu mau melaporkannya? Lagi. Ini kepada komitenya ya, Pak? Nah, itu ada banyak tuh pilihannya tuh. Kamu misalkan, dan mungkin ada beberapa, yang pasti peneliti harus tahu, komite etiknya harus tahu, pesertanya juga harus tahu kalau ada perubahan sih sebenarnya. Oh, oke baik Pak. Untuk pembimbing apa harus tahu juga? Ya iyalah. Oke Pak. Jadi ngubah peneliti gak tahu kamu dibatali jadi mahasiswa. Maaf Pak. Oke. Kok ditali lagi? Bentar ya. Ya Allah. Warung tempat kita biasa pada makan-makan sepedahan kelongsoran, waduh. Sepedahan siapa? Bapaknya random. Oh, pantesan. Oke. Ya, udah siap. Oke. Habis itu untuk yang ini kira-kira gini.
harus ada satu orang yang bertanggung jawab untuk memberikan kepada peserta atau kepada guardiannya, misalkan pesertanya masih terlalu muda atau sudah terlalu tua, ya. Dan kamu juga harus jelaskan gimana caranya. Misalkan perwakilan peneliti akan memberikan lembar persetujuan secara dan penjelasan kepada calon partisipan. Ya, kita kemudian dia akan menjelaskan isinya, mengenai isinya dan sebagainya, menjawab setiap pertanyaan, baru kemudian mengambil tanda tangan dari peserta tersebut. Nah, misalkan seperti itu. Iya. Bapak boleh nanya nggak, Pak? Boleh. Ini kan ada lihat butir 32. Itu maksudnya apa ya, Pak? Itu sebenarnya saya ngambil dari dokumen yang Chen. Ada satu dokumen yang saya kasih dasar dari pembentukan proposal form ini. Item 32-nya di sana. Oh. Saya kira itu kayak undang-undang gitu loh, Pak. Enggak, bukan. Oke, berarti cuma kayak apa tadi tuh bahasanya? Bapak maaf, Pak, boleh diulang nggak, Pak? Jadi intinya yang minta persetujuan setelah penjelasan siapa, ngasihnya ke siapa, caranya gimana? Itu sih sebetulnya pertanyaannya. Oh, iya baik, Pak. Oke, coba kamu bikin satu kalimat. Aku tungguin. Yang lain boleh bantuin, ayo. Kurang lebih gini dulu kali ya, Pak? Bentar, aku lihat. Oke, boleh. Sederhana. Iya, kayak gitu cukup. Oke, baik, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, jadi intinya adalah kita pasti akan ngambil data pribadi kayak misalkan nama, KTP, dan sebagainya. Itu karena dikumpulkan. Tapi bagaimana selain mengumpulkannya, bagaimana cara menjaganya supaya nggak jatuh ke tangan orang yang salah gitu. Bagaimana merahasiakan identitas dari peserta tersebut. Nah, itu juga harus dijawab dengan jelas. Maksudnya dijaga tuh kayak di save baik-baik gitu ya, Pak? Disimpan, nggak boleh ada yang punya akses terhadap nama-nama tersebut selain tim peneliti misalkan. Oke. Nah, itu caranya gimana? Kalau kata-katanya hanya disimpan di Google Drive dan hanya bisa diakses oleh peneliti dan dosen pembimbing, berarti bisa, Pak? Kayak gitu? Iya, boleh kayak gitu. Oke, Pak. Nah, ya ini sih udah jelas banget sih ini pertanyaannya. Yang punya akses ke kumpulan data terakhir siapa dan dia boleh makainya sejauh apa gitu harus jelas. Siapa nih ya, Pak? Misalkan peneliti. hanya peneliti yang punya akses terhadap data akhir dan hanya digunakan untuk keperluan publikasi penelitian, misalkan kayak gitu. Nyangsang kayak alhamdulillah nggak nyangsang lagi. Ya ASP ku nyangsang tadi.
Coba Pak. Bentar. Wah, machine learning-nya tambah banyak. Ada neural network, ada decision tree. Oke, ada neural network. Oke. Nah, kemudian nah ini penting. Kita sebagai peneliti sebetulnya harus memastikan bahwa peserta penelitiannya itu aman, nggak kena kejadian aneh-aneh. Karena kalau misalkan peserta penelitian peserta partisipan penelitiannya celaka, ya kita juga ikut lumayan digorok juga, ngerti ya? Iya Pak. Jadi kamu minimal harus ada semacam mekanisme untuk menangani peserta dari ketika dan pasca penelitian, dan termasuk kompensasi kepada mereka yang berikan perlindungan sama sekali kepada partisipan. Kamu boleh melakukan itu, serius. Ya, tentang apakah gara-gara kalimat itu si pesertanya mau ikut apa enggak, that's different story, oke? Berarti Pak nggak harus diteliti dari awal sampai akhir gitu ya Pak? Jadi kita cuma minta datanya aja, habis itu udah nggak peduli lagi gitu. Ada yang begitu. Ada juga yang setiap partisipan tidak diasuransikan dalam penelitian ini, namun setiap kejadian luar biasa yang terjadi akan direfer ke klinik Universitas Binawan, misalkan kayak gitu. Oke, baik Pak. Atas pembiayaan penelitian, bisa kayak gitu juga, misalkan. Berarti kalau misalnya, maaf Pak. Atau kalau misalkan penelitian skala besar, kita bertanggung jawab penuh mulai dari biaya rumah sakit sama biaya kerja. Nah, kamu juga bisa tulis kayak gitu penelitiannya. Oke. Berarti kalau misalnya saya nulisnya tidak diberlanjutkan dalam penelitiannya, berarti nggak usah ya Pak? Yep. Oke, baik Pak. Memang serem sih kalau orang diminta sukarela ke penelitian, tapi kalau celaka saya tanggung jawab sendiri gitu. Ya, technically kamu boleh melakukan itu, tapi tentang apakah itu etis apa enggak, itu urusan belakangan, oke? Oke, baik Pak. Ya, lanjut. Nah, kamu sebagai investigator, maksudnya peneliti, ataupun yang membiayai penelitian kamu, sponsor, pasti ingin mengkomunikasikan penelitian tersebut kepada misalkan pesertanya, hasil penelitiannya misalkan kepada pesertanya, kepada misalkan rekanan kerja, atau kepada publik atau ke yang lain. Bisa lewat publikasi, bisa lewat database atau yang lain-lain. Nah, rencana untuk melakukan publikasi tersebut kamu harus tulis di sini. Oke. Rencana publikasinya berarti kayak misalnya kita upload di organisasi apa gitu ya Pak? Termasuk, atau misalkan kamu mau tulis sebagai di dalam artikel jurnal internasional, termasuk juga gitu. Oke, baik Pak.
Nah, habis itu ya jujur kamu nerjemahin bagus itu. Bener, yang berhak menulis dari hasil penelitian ini siapa saja gitu. Oke. Yang berhak menulis. Maksudnya gimana, Pak? Jadi misalkan gini. Lebih gampang sih kalau kamu misalkan kalau mau bikin sebagai tabel. Misalkan tim peneliti akan membuat sebuah jurnal menulis sebuah artikel jurnal internasional berkaitan dengan hasil penelitian ini misalkan. Atau bisa juga kamu tambahkan misalkan bagian publikasi Binawan juga akan kita juga menggunakan kita juga mengizinkan Universitas Binawan untuk melakukan publikasi berkaitan dengan hasil penelitian tersebut. Ya, bisa juga kayak gitu kan. Ada banyak pilihannya. Atau misalkan sebagian dari hasil penelitian akan dipublikasikan lewat surat kabar. Kamu boleh tulis juga. Tergantung keperluan, oke? Oke, Pak. Nah, ini penting. Yang paling bawah. Karena agak teknis. Kok kan jadinya akan jadi sebuah data, misalkan tabel gitu. Kamu mau bikin akses publik terhadap data tersebut nggak? Setiap orang boleh bikin penelitian lebih lanjut dari data tersebut, atau kamu simpan sendiri? Nah, selain data, protokol. Kalau disimpan sendiri boleh, Pak? Yes, boleh aja. Jadi itu ada 3 yang ditanya. Pertama, protokol. Protokol adalah dokumen ini, dokumen cara menelitinya. Kalau saya saran, protokol harus publik, karena supaya jelas bahwa kamu yang ngarang. Oke, baik, Pak. Karena kalau ada yang penelitian yang mirip, kalau kamu nggak bisa membuktikan bahwa ini punya kamu dengan cara publikasi, maka technically kamu yang dianggap plagiasi. Jadi mendingan dipublikasi kalau protokol. Jadi protokol sebaiknya diberikan akses publik. Data mungkin iya boleh kamu simpan, misalkan kamu simpan sendiri. Gitu. Nah, statistical code itu adalah kalau misalkan kamu pakai R, kamu misalkan bikin semacam rangkaian program statistik ngerjain ini, boleh dipublikasikan, boleh enggak. Itu hakmu. Okay? Kode statistik tuh yang kayak gimana, Pak? Ingat waktu saya ngerjain pakai R, saya menggunakan script untuk ngerjain sesuatu. Iya, baik, Pak. Itu yang disebut sebagai kode statistik. Nah, itu boleh dibagikan, boleh enggak. Silakan, dah. Nah, itu cara ngerjain nomor 5, topik 5. Good. Sekalian ya. Singkat, padat, jelas kan? Nomor 6 yang nanti agak panjang karena banyak dokumen tambahan yang aku kasih, oke? Boleh sekalian jelasin nggak, Pak? Boleh. Tapi saya belum punya filenya. Saya kirim lagi deh, ntar ya. Ke Dian ya. Masih di sini kan, Dian? Masih, Pak. Oke, aku kirim file ke kamu. Iya, Pak. Form topik 6 bukannya kalian udah dapat? Ada yang nggak bisa dikirim ya? Bentar.
Oke, itu udah saya kirim. Dian, silakan. Iya Bapak, sudah saya kirim ke grup kelas. Nah, ada 4. Oke. Nah, pertama buka dulu topik 6-nya. Topik 6-nya yang ini ya Pak, yang ada tulisan 8 Maret 2021. Nggak, ada tulisan topik 6. Template topik 6, template spirit topik 6. Oh belum, baru dikirim. Sebentar ya Pak. Ya. Sudah Pak. Oke, betul. Nah, appendix itu nama bahasa Indonesia kira-kira lampiran. Jadi ini adalah lampiran-lampiran yang kamu sebaiknya lampirkan ketika kamu bikin penelitian. Dan memang dalam tugas ini kamu bikin semua lampirannya. Nah, model consent form itu persetujuan setelah penjelasan. Nah, itu ada dokumennya yang tulisannya PSP, coba lihat. Anthony. Model, entar ya, inform consent kalau nggak salah, bentar ya. Kasih tugasnya apa namanya? Judulnya bentar. Persetujuan setelah penjelasan. Oh ini. Nah, coba tampilin. Hilang. Bentar, masih hitam doang. Sebentar Pak. Sudah belum Pak? Salah. Ya, ini diisi ya. Ini nih form PSP punya Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Kamu bisa gunakan ini atau kamu bisa gunakan standar punya komite etik yang kamu tunjukkan, kamu tuju gitu. Nah, kamu bikin PSP-nya. Saya paling suka pakai punya RSUB ini karena sudah dipandu kalimat-kalimatnya, jadi tinggal ngisi doang. Banyak Pak. Tapi enak karena kamu tinggal ngisi di titik-titik doang sekarang. Jadi nanti lembaran ini diisi, habis itu Ya. dimasukin ke topik 6 gitu Pak. Betul, ini jadi lampirannya. Jadi ditaruh di belakangnya tugas topik 6. Jadi waktu di lembar topik 6, kamu tinggal tulis terlampir di lampiran 1 misalkan, oke? Oke, baik Pak. Nah. Untuk tanda tangan yang tadi itu diisi siapa aja ya Pak? Yang mana? Yang di scroll. Good point. Nah, itu kenapa ada 3 form tanda tangan. Jadi gini, yang pasti kan peneliti utama kamu tanda tangan. Nah, biasanya kalau kayak gini, yang tanda tangan adalah penelitinya, misalkan Mbak sendiri. Kemudian saksinya adalah perwakilan timmu sama perwakilan rumah sakit misalkan.
Nah, baru pembuat pertanyaan adalah yang nanda tangan yang mau ikut serta sebagai pegawai penelitian, sebagai peserta penelitian. Nah, ini alternatif pertama. Alternatif kedua di bawahnya. Kalau misalkan masih anak-anak yang dijadikan yang tanda tangan, maka yang tanda tangan orang tuanya, oke? Berarti kan kita ini masih rencana ya Pak. Berarti coba Ade tolong scroll ke atas dikit lagi. Nah, Bukan yang tadi. Yang ini, satu lagi. Yang saksi. Satu lagi. satu lagi. Saksinya di atasnya. Nah, yang ini berarti Ini. iya. Berarti saksi Iya, 1, iya. saksi 2-nya pembimbing. Kosong. Oh, kosong, Kosong. Pak. Kosong. Terus yang membuat pernyataan kosong Juga kosong, jadi baru namamu doang yang ada di sini. Gitu, Pak. Jadi form tanda tangannya sudah siap, nanti tinggal dibagikan. Oke? Oke, Pak. Baik. Terima kasih. Bapak mau nanya, Boleh. yang ini kan berarti batasnya tuh kurang dari 18 tahun ya? Iya, standar Indonesia 18 tahun. Ya, berarti untuk penelitian saya menggunakan pernyataan yang ini. Karena penelitianmu untuk anak-anak ya? Iya, usia 13 sampai sampai kamu pakai 18 form. Jadi untuk tanda tangannya kamu pakai form yang ini. Atasnya sih sama, oke? Oke, baik, Pak. Nah. Ya. Berarti kalau misalnya terlampir, berarti nanti yang file ini digabungin sama yang topik 6 gitu kan ya, Pak? Tetap pas jadi kita. kamu ngumpulkannya hanya satu PDF, digabung semua jadi PDF-nya yang dibutuhkan, oke? Oke, baik, Pak. Next. Cara Nah, yang kedua, kamu jelaskan rencana-rencana berkaitan dengan pengambilan kayak misalkan data laboratorium, biological spesimen dan sebagainya. Dan kalau misalkan ada form-formnya, lampirkan juga di belakang seperti yang lain. Misalkan gini, kamu butuh jasa Prodia untuk ambil darah. Nah, lampirkan formnya Prodia mengenai pengambilan darah tersebut di sini, oke? Kalau saya nggak ada, Pak. Nggak ada, tulis saja tidak ada. Oke, baik, Pak. Nah, atau jadi kamu bisa tulis not applicable atau tidak dapat diaplikasikan gitu, bisa juga. Nah, yang ketiga harus ada, itu budget penelitianmu. Waduh. Jadi harus gini, standar penelitian ya untuk S1 itu sekitar 10 sampai 20 juta. Jadi kalau bayar sendiri kan lumayan gede itu. Jadi sebenarnya kita sedang bikin proposal supaya kita bisa minta ke pihak ketiga pendanaan penelitian tersebut, oke? Nah, sebagai gantinya kamu harus bikin budget yang rencana pembiayaan yang jelas. Misalkan malah ada yang pingin bagi-bagi misalkan duit 50.000 untuk setiap peserta penelitian, ya itu anggarkan di sini, ngerti? Oh, ya baik, Pak, mengerti. Nah, saya kasih semacam oleh-oleh contoh cara bikin RAB-nya, itu ada di file RAB. Yang ini, Pak. Betul. Nah, ini contohnya. RAB ada metode penelitian apa? Coba buka di RAB.
Ini standar RAB untuk penelitian dosen pemula. Yang RAB, jangan RAB short. Itu tabnya, lihat tabnya ada banyak gitu. Bukan. Oh, Itu bukan. tabnya ada banyak gitu di bawah. Lembarnya ada banyak. Oh, oke, baik Pak. Nah, ini adalah standar punya RAB, punya penelitian dosen pemula. Kamu bisa coba pakai dari sini mulai standar ngitungnya. Jadi bagian apa aja, nanti kalau sudah beres tinggal dipotong-potong jadi RAB short, oke? Baik Pak. Nah, RAB short itu ringkasan dari sini sebetulnya. Laporan yang wajib tentu ya biasanya kan biaya seminar sama biaya paten atau enggak, sebetulnya yang paling sering itu biaya seminar sama biaya publikasi. Tapi juga kadang-kadang ada yang lain yang kamu harus masukin biaya di sini tergantung kebutuhan kamu, oke? Oke Pak. Nah, ini udah dipandu. Nah, RAB short itu kalau udah dipotong-potong yang nol-nolnya dihapusin, oke? Nah, kebetulan di penelitianku aku nggak bikin rapat sama sekali, makanya kayak gini doang. Metode penelitian ini pada dasarnya ringkasan dari keluaran-keluaran yang kamu mau hasilkan dalam 1 tahun penelitian, oke? Nah, kamu bisa belajar dari sini. Jadwal penelitian itu pada dasarnya pemetaan setahun. Jadi tinggal tulis aja gitu. Peran penelitian pada dasarnya adalah kamu kan punya beberapa orang dalam timmu, mereka ngapain aja gitu, oke? Oke Pak. Nah, detail penelitian, nah ini pada dasarnya informasi umum mengenai penelitiannya seperti tempat, selang waktu, instrumen keberhasilan, seterusnya. Berarti Pak untuk yang pertanyaan kedua itu cuma ini? Enggak, Cuma semuanya. Oh, semuanya? Semuanya, sampai jadwal, sampai detail. Baik Pak. Coba lihat pertanyaan keduanya tadi jelas. Nah, ini ada semua kok. Budget itu artinya pembiayaan, schedule itu jadwal, dokumen output itu keluaran. Jadi pada dasarnya itu semuanya dipakai. Tinggal copy satu-satu aja gambarnya ke sini, oke? Dia tabel-tabelnya ke sini. Berarti kalau jadwal itu yang mirip roadmap yang pernah kita buat gitu nggak sih Pak? Mirip, iya betul. Mirip ya seperti roadmap. Cuman, ini sih sebetulnya jadwal, oke? Kamu boleh pakai bulan, jadi bulan 1, 2, 3, 4, 5. Saya biasa pakai kuartal, jadi per 3 bulan. Tapi ya hakmu untuk nentuin gitu. Oke? Oke Pak. Baru kemudian yang kalau saya saran nggak perlu dilampirkan, lebih baik kamu copy aja diagramnya ke sini, oke? Untuk budget. Untuk budget cuma di copy aja ya Pak? Nah, baru terakhir grant proposal itu ya kamu lampirkan. Nah, ada satu tabel yang tadi yang depannya tanggal, coba lihat. Yang tanggalnya 8 Maret sampai proposal. Ini Pak. Nah, inilah yang disebut sebagai proposal pendanaan. Nah, ini kamu isi lengkap dengan data penelitianmu. Judul penelitiannya apa. Jadi tinggal salin, tinggal ngikuti aja, oke? Anggotanya siapa saja. Nah, identitas uraian umumnya ada kok di situ. Tim penelitiannya siapa saja, objek penelitian, zona ilmiah yang dituju, gitu. Lanjut. Nah, ringkasannya kamu kan sudah punya, tinggal copy dari abstrak, ya kan? Oh iya Pak. Prakatanya pada dasarnya terima kasih, kamu tinggal expand dari situ. Des evaluasi kosongin aja, itu ada lembar khusus yang sebetulnya yang punya cuman Gunawan, ya. Daftar isi lanjutin. Pendahuluan kamu sudah punya, tinggal copy saja, ya kan? Rumusan masalah ada, tinggal copy saja. Tujuan penelitian sudah ada, tinggal copy. Manfaat tinggal copy. Tinjauan pustaka sudah punya, roadmap sudah punya, tinggal copy juga, ya kan? Iya Pak. Nah, ini standar punya Simliptab, sekarang kamu bikin proposal beneran. Nah, kalau kamu lihat tabel-tabel ini, saya ngopi dari RAB yang tadi kamu bikin, ya kan? Tinggal ganti-ganti aja isinya. Oke? Oke Pak. Mantap.
Daftar pustaka kamu sudah punya, tinggal salin. Tinggal auto generate lagi gitu. Susunan organisasi enggak, gambarnya kan nggak sulit buat kamu. Pembagian peran dan sebagainya sudah ada, sebenarnya kamu tinggal ganti namanya aja sama bidangnya kan. Terus lampiran biodata kamu bisa bikin minimal punyamu sendiri. Biodata dosen mungkin agak lama untuk bisa bikin, jadi aku tunda aja. Yang penting punya kamu yang beres, oke? Oke, Pak. Nah, terus lanjut. Ya, tinggal ngikuti aja. Tinggal ngisi, oke? Ini taruh lampiran juga atau gimana, Pak? Taruh lampiran juga. Berarti nanti di lampirannya ada lampiran lagi gitu, Pak? Iya. Mau nanya, Pak, tadi kan ada tinjauan pustaka. Nah, kemarin tuh kalau misalkan yang kita di topik berapa ya, Pak? Lupa saya. Di topik 2, pendahuluan. Itu bisa kamu ambil beberapa, pindahin ke tinjauan pustaka boleh. Ini untuk susunan organisasinya berarti peneliti, dosen sama komite etik ya, Pak? Boleh, atau mungkin teman kamu aja juga bisa masukin. Ya. Dah, itu tugasnya. Nanti yang UAS pada dasarnya gabungin semua filenya yang udah jadi, oke? Oke, Pak. Satu Pak sampai mau nanya lagi. boleh. Ini kode yang di sini kode apa, Pak? Kosongin aja. Aku pun juga nggak ngisi. Seperti kamu lihat, saya pun juga nggak ngisi. Tapi ilmunya kita memang Kesmas, Kesehatan Masyarakat. Oh, berarti cuma ini aja yang diisi. Iya. Sama Nanti ini. manajemen akan di manajemen atau judul sudah ada, waktunya 1 tahun. Tinggal ganti-ganti aja. Oke, Pak. Yang jelas semua proposal ini akan saya forward ke LPPM kalau yang udah jadi. Jadi kalau misalkan kamu beruntung bisa jadi diajukan ke Dana Binawan atau Dana Keluar, dapat dana lumayan. Tahun depan kamu waktu penelitian nggak perlu bayar lagi, cukup bayar kuliah doang. Berarti kalau misalnya kita dibiayain untuk skripsi gitu ya, Pak? Iya, kayak gitu. Oke. Oh ya, Pak, itu tanda tangan yang dekan sama prodi gimana, Pak? Kosongin, nggak usah minta tanda tangan dulu, kelamaan. Ini baru proposal. Nanti kalau proposal setujui sama dekan, baru dia tanda tangan ya. Nanti sorry ya. Oke, udah habis. Oke. Nah, bagaimana, seru? Meskipun sekarang capek, kalau misalkan beruntung mungkin bisa 20% dari kalian bisa dapat pendanaan. Dan itu akan sangat memudahkan secara ekonomi. Oke, Pak. Waktu itu saya di IPB juga ngajukan penelitian yang harganya 1.700.000.000 dan kita menghidupi 3 mahasiswa dari itu. Bukan 3 mahasiswa sih. Sebenarnya totalnya 18 mahasiswa S1 ditambah 3 mahasiswa S2. Berapa tuh? Banyak. 21 orang terhidupi dari satu penelitian. Dibagi-bagi jadi komponen penelitiannya. Nah, kayak gitu tugas saya seperti waktu di IPB. Nah, kalian ngerjain sebagian dari itu. Memang kemungkinannya kecil untuk dapat, tapi sekalinya dapat kan sangat menolong, oke? Itu bisa masuk ke CV ya, Pak? Bisa masuk ke CV juga. Bahwa kita sudah terlibat di penelitian ini, gitu.
ada lagi pertanyaan? Bapak, saya cuma mau nanya satu hal yang tentang topik 4. Saya, maaf ya Pak ya, emang agak jauh. Oke. Nih kan yang topik 4 itu yang tabel pertama Pak, yang plans for assessment. Nah ini kan saya metode pakainya ini ya Pak, penelitian observatif. Iya, Nah baseline-nya atau data dasarnya kan antara penggunaan augmented reality sama pengetahuan ya Pak. betul. Nah, untuk penggunaan augmented reality ini kan nggak ada alat ukurnya, terus metode penjamin kualitasnya juga nggak ada. Nah, itu kalau saya stripin aja boleh nggak, Pak? Saya apakan aja? Saya stripin, Pak. Jadi kayak saya kosongin gitu. Buat alat pengukurannya sama metode penjamin kualitas pengukuran. Karena kan buat pengukuran augmented reality-nya nggak ada, Pak. Ya, distripkan aja karena memang itu metodenya masih belum spesifik. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Itu aja, Pak. Linggar ngambil tema penelitian yang susah itu. Enggak, bukan susah. Linggar kurang 1 orang yang bisa ngebimbing dari sisi komputasinya. Itu masalahnya. Bukan komputasi sih, bukan ilmu komputer, teknologi informasinya yang bisa jelaskan. Itu aja sih sebetulnya masalahnya, tapi yang lainnya udah bagus kalau yang Linggar kerjain, oke? Iya, baik. Terima kasih. Nah, ya. Ada lagi? Nggak ada, Pak, kalau dari Juli. Oke, ya kita cukupkan sekarang ya. Baik Pak Reman, terima kasih banyak. Terima kasih, Baik Pak. Pak, terima kasih banyak ya Pak sudah direpotkan waktunya. Yang jelas sih saya sementara ini mumpung ada waktu tiap hari ngoreksi. Tapi ya kalau misalkan sudah masuk bulan Juli saya bakal jujur kepater lagi, oke? Jadi mohon selesaikan semua sebelum Juli, aku serius. Juli soalnya udah masuk ke masa uji klinis alat kesehatan, saya yang panik nanti. Oke. Siap. Oke, Pak. Oke Pak, Terima kasih Ya, Pak. pamit. terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Ini saya tinggalkan. Terima kasih, Pak.